Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة وينبغي له أن يشكر الله تعالى على ذلك ويعده من أعظم النعم. Kemudian pasal berikutnya adalah menceritakan tentang kefakiran. Fakir itu kalau untuk di Indonesia ini ya namanya kesulitan hidup, kekurangan harta, ya kebutuhannya setiap hari 70.000, dapatnya tuh kadang-kadang 70 dapat, kadang-kadang 50, kadang-kadang 30, sehingga bukan cukup, yang ada malah kurang. Terus dalam pekerjaan, orang fakir ini gak tentu, kadang ada, kadang gak ada tuh pekerjaannya, atau penghasilannya tuh gak jelas begitu, gak menetap, atau memang menetap tapi selalu kurang. Nah ini juga fakir. Kalau di kita mah dikatakan sukanya tuh miskin saja, padahal miskin lain itu. Nah di sini terkadang seorang murid itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kefakiran dan kesulitan hidup. Maka jika hal demikian terjadi pada dirimu, fayambaghi lahu ayashkurallah, harus bersyukur. Dengan hal demikian ala dzalik wa ya'udduhu, dan harus dinilai bahwa itu termasuk daripada besarnya nikmat. Wah, kita mau kebalik ya. Ketika diberikan kesusahan tuh, wah ini celaka, sulit hidup. Imam Haddad ini mengatakan bahwa harus menghitung itu adalah terbesarnya kenikmatan. Aduh, kita mah terasa bencana itu ya. Hidup miskin itu kita mah terasa bencana. Ini mah nikmat coba. Ini dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang mana sehingga kok Imam Al-Haddad mengatakan bahwa min a'dhamin ni'am, kesulitan hidup atau kefakiran itu harus dianggap sebagai besarnya nikmat. Apa alasannya? Kata beliau, li anna dunya aduwatun, karena dunia ini adalah musuh. Wallahu yuqbilu biha ala a'daihi, yang Allah berikan dunia itu hanya kepada musuh-musuhnya, dan Allah jauhkan dunia itu daripada kekasih-kekasihnya. Dan di dalam kitab lain, bahkan di dalam hadis, Allah tidak mau melirik dunia semenjak pertama kali diciptakan. Dunia ini musuh Allah. Allah tidak mau melihatnya. Dan Allah selalu menjauhkan dunia ini
daripada kekasih-kekasihnya, wali-walinya. Maka dengan itu kata beliau, waliyah mudallaha alladhi syabbahu bi anbiya'i wa awliya. Maka memujilah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menyerupai kita, menyerupakan kita dengan para nabinya. Para nabi juga ada yang kaya dan banyak yang susah juga, ya, dijauhkan daripada dunia-dunia. Kalau kita disamakan dengan para nabinya, bahkan para wali-walinya, wali-wali Allah juga banyak yang tidak kaya. Wa ibadis sholihin, dan hamba-hamba yang soleh. Falaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajmain. Maka dan betul-betul telah terjadi kepada pimpinan utusan wa khairul khalqi, dan manusia terbaik seluruhnya, ajmain, Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarbitu hajaran, beliau mengikat batu ala batnihi, di perutnya, minal ju'i, karena lapar. Masya Allah, Nabi Muhammad saja seorang nabi yang paling agung, pemimpin para nabi, bahkan pemimpin seluruh makhluk, pernah mengikatkan batu di perutnya karena untuk menahan rasa lapar. Insyaallah. Bahkan terkadang waqad yamurru syahrani, beliau lewati masa 2 bulan atau lebih dari 2 bulan, ma tuqadu fi baiti, tidak ada yang harus dimasak. Dapurnya itu tidak pernah nyala, tidak pernah ada api yang menyala di dapurnya itu untuk memasak makanan ataupun yang lainnya. Beliau bagaimana? Innama yakunu ala tamari wal ma. Beliau hanya makan air dan kurma. Disebut aswadani, ya, atau aswadain, atau 2 hitam. Makan 2 hitam itu air dan kurma, ya. Wa nazala bihi dhaifun, beliau kedatangan tamu. Kemudian beliau mengutus para sahabat atau salah satu sahabatnya untuk datang ke rumahnya, istri-istrinya yang 9. Ila abiyatihi tis'i falam yujad fiha ma yut'imuhu, tidak ditemukan apapun sesuatu untuk dimakan. Masya Allah, untuk dimakan untuk tamu. Itu para sahabat yang menceritakan ini. Istri yang 9-nya itu tidak ada apapun makanan yang bisa diberikan untuk para tamu. Bahkan ketika beliau meninggal, wa mata yauma mata, saat waktu beliau meninggal, wadir'uhu, baju besinya, marhunatun, beliau gadaikan, inda Yahudi, kepada orang Yahudi, fi usu'im min sa'ir, dia tukar dengan beberapa kantong, beliau tukar dengan beberapa kantong dari gandum. Walaysa fi baitihi ma ya'kulu kabat, dan di dalam rumahnya tidak ada apapun makanan orang-orang yang mempunyai perut, kapun minas sa'ir, 1 genggam pun daripada gandum. Saat beliau meninggal, bahkan ini baju besinya saja masih beliau gadaikan kepada orang Yahudi, dan beliau belum sanggup, Nabi SAW belum sanggup untuk menebusnya, dan di dapurnya itu tidak ada segenggam pun, hub min sa'ir, ya,
apa gandum nggak ada, apa beras pun nggak ada. Kalau kita beras pun segenggam beras pun udah nggak ada. Masya Allah. Falyakun qasduka, maka jadikan tujuanmu wahai murid-murid, wahimmatuka, cita-citamu wahai murid-murid, dari dunia ini hanya hirqatan, hanya sekedar untuk selembaran yang bisa menutupimu, menutupi auratmu, kain yang hanya bisa menutupi auratmu, dan suapan-suapan tasyuddu biha jaw'ata, yang hanya bisa yang cukup untuk menjadikan hilangnya rasa laparmu, hanya dari yang halal saja. Itulah, dari dunia itu tidak ada lain kecuali hanya itu. Tujuanmu dunia itu yang penting bisa menutup aurat, ya, dan perutmu tidak sampai kelaparan. Itu udah itu aja udah sangat cukup. Jauhi olehmu wa iyyaka wasummun qatilun, dari racun yang mematikan. Apa itu racun mematikan? Huwa antashtaka, engkau senang, engkau berbangga-bangga, ila tana'umi bid dunya, dengan merasakan kenikmatan dunia, berpoya-poya dengan dunia. Wa targhaba fi tamattu'i, dan engkau bersenang-senang bisyahwatiha, dengan syahwatnya dunia. Wa taghbidu al-mutana'imina biha minan nas, yang mana engkau mengikuti orang-orang yang menikmati, orang-orang itu ikut-ikutan dengan orang-orang yang mengikuti menikmati dunia. Tapi semua itu, dan karena semua itu, fasaufa yus'aluna an na'imiha, semua yang mereka rasakan, semua suapan yang mereka masukkan ke dalam mulutnya, yas'aluna an na'imiha, mereka semuanya akan dipintai oleh Allah, pertanggungjawaban akan ditanyakan daripada nikmat itu. Saya engkau beri nikmat, apa kau gunakan untuk apa? Atau dari mana engkau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Yuhasabuna, dan dihisab, ala ma asabuhu, dari apa yang dia dapatkan. Wa tamatta'u biha, dan mereka nikmati daripada syahwat-syahwat, keinginan-keinginan dunia.